Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari dari kelas SMP 2. Saya akan menceritakan judul Menteri Sultan Harun Hasim bertelur. Pada suatu hari di Istana Bahdan yang megah, Sultan Harun Hasim duduk di singgasannya. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sering mendengarkan laporan dari para menterinya tentang keadaan kerajaan. Pagi itu, seorang menteri yang sangat dihormati dipanggil menghadap. Menteri ini terkenal cerdas dan bijak, namun kali ini dia tampak gugup dengan tangan gemeter. Ia berdiri di hadapan Sultan Harun Nurrasyid. "Tuanku, Sultan," kata menteri dengan suara bergetar, "hamba bertelur." Sultan yang semula serius langsung terkejut mendengar kata-kata menterinya. "Apa yang kau katakan tadi? Bertelur?" tanya Sultan dengan alis terangkat, mencoba memastikan apakah telinganya tidak salah dengar. Menteri yang makin panik langsung mengganggu. "Iya tuanku, hamba bertelur," katanya. Dengan wajah pucat, para penjabat istana yang berada di ruangan mulai saling pandangan bingung. Beberapa bahkan menahan tawa karena tak percaya menteri yang biasanya pintar ini bisa mengucapkan hal konyol seperti itu. Sultan Harun Rasyid tersenyum tipis, menahan tawa yang mulai naik ke tenggorokannya. "Baiklah jika kau bertelur. Mana telurnya?" tanya Sultan sambil mencoba menggoda menterinya. Menteri semakin kebingungan. Dia menyadari apa yang baru saja diucapkannya, namun sudah terlambat untuk menarik kembali kata-kata itu. "Ampuni hamba, tuanku," katanya terbata-bata. "Hamba terlalu gugup sehingga tak sengaja berkata yang tidak-tidak." Sultan Sultan akhirnya tertawa dengan penuh kebijaksanaan. Dia berkata, "Tenanglah wahai menteriku. Gugup memang bisa membuat lidah kita terpelitir. Tidak apa-apa, lebih baik kau minum air dulu dan tenangkan dirimu sebelum melanjutkan laporanmu." Menteri merasa lega dan malu sekaligus. Dia berterima kasih atas kemurahan hati Sultan yang tidak menghukumnya karena kesalahan itu. Setelah tenang, dia pun melanjutkannya laporannya dengan baik. Sementara suasana istana dipenuhi senyuman karena kejadian yang tak terduga tadi. Ide pokoknya dari cerita tersebut, sejak saat itu cerita tentang menteri yang bertelur menjadi bahan candaan di istana, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pemimpin yang baik harus bisa memahami dan memaafkan kesalahan kecil anak buahnya. Yang B. Sultan Harun Rasyid mendengarkan laporan dari para menteri. Sultan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sering mendengarkan laporan dari menteri-menterinya mengenai keadaan kerajaan. Yang C. Menteri merasa gugup saat menghadap Sultan. Saat dipanggil menghadap menteri yang biasanya cerdas ini merasa sangat gugup dan tidak tenang. D. Sultan terkejut namun tetap tenang. Sultan merespon dengan keterkejutannya tetapi tidak langsung marah. Sebaliknya, Sultan dengan bijaksana mengajukan pertanyaan untuk memastikan apa yang terjadi. Yang E. Menteri semakin panik dan kebingungan. Menteri yang menyadari kesalahan ucapannya menjadi semakin panik dan tidak tahu bagaimana harus memperbaiki keadaannya. Yang F. Sultan tertawa dan memaafkan menterinya. Dengan selera humornya, Sultan tertawa dan memberikan pemahaman kepada menterinya, menyuruhnya tenang sebelum melanjutkan laporannya.
Yang G atau yang terakhir, cerita menjadi candaan di istana serta pengingat kebijaksanaan Sultan. Peristiwa ini menjadi candaan di istana, tetapi juga mengingatkan tentang pentingnya pemimpin yang bijak dan pemaaf terhadap kesalahan kecil bawahannya. 2. Cerita singkat dari cerita tersebut. Pada suatu hari, seorang menteri yang biasanya cerdas dipanggil menghadap Sultan Harun Rasyid di istana Baghdad. Namun, karena gugup, menteri tersebut secara tidak sengaja berkata bahwa dirinya telah bertelur. Sultan terkejut mendengar hal itu, tetapi tidak marah. Sebaliknya, ia dengan tenang menanggapi kesalahan tersebut dan bercanda dengan menterinya. Yang menteri yang semakin panik kemudian menyadari kekeliruannya dan meminta maaf. Sultan tertawa dan memaafkannya, menunjukkan sikap pemimpin yang bijaksana dan penuh pengertian. Kejadian ini menjadi candaan di istana, sekaligus pengingat akan pentingnya pemimpin yang bisa memaafkan kesalahan kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.